penting sok anut rock song.
DNA Soul, always connected with you. Clairin Faiza Saharani Putri Kusuma Wardani. Iya. Oke, selamat malam Clairin. Selamat malam, Mas. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sehat ya? Sehat. Katanya sempat alergi apa? Iya, alergi dingin. Untung masih bisa hadir di sini. Untung Iya. nggak di Eropa. Ngelontok lagi. Ya. Oke, Clairin Faiza Saharani. Panggilannya apa? Clairin. Clairin saja ya. Iya. Oke, ini bisa diceritakan ini awal mula kok suka atau menggeluti dunia seni ini bagaimana ceritanya itu? Dari TK sebenarnya. Dari TK itu diikutkan sanggar sama ibu. Diikutkan Sanggar apa itu? Sanggar tari kembang sore. Oh, yang Cabang Kauman. di sebelahnya Tandan Iya, itu ya. Iya. Iya. Jadi dari TK dileskan sanggar di situ. Terus sampai udah ikut kepelatihan juga, jadi sampai kelasnya udah habis. Ya. Terus ikut sanggar lagi di Sanggar Tari Gatra Kencana. Berarti kelasnya sampai habis ya. Iya, Terus sampai pindah sanggar Heeh. lagi. Iya. Itu Terus? dimulai dari usia berapa itu? TK TK 5 TK tahun. itu ya. 5 tahun. 4-5 tahun. Terus Iya. gimana? Ya itu terus habis gitu sanggarnya kelasnya udah habis di Kembang Sore, habis gitu ganti sanggar Ya. di Gatra Kencana. Itu sampai SMP. Mm. Sampai naik sekolah ke SMP. Iya. Ya. Jadi TK, SD, SMP nari terus. Nari terus. Iya. Terus sekarang Sekarang kuliah kuliah di mana? di ISI Surakarta Isi Surakarta. Surakarta. Semester berapa? semester 2. Semester 2. Oke, pemirsa, jadi Clairin Faiza ini adalah seorang mahasiswa yang cukup berbakat ya. Ya, sangat. Nah, dimulai dari TK, kemudian SD, SMP sampai sekarang ini menggeluti khususnya dunia seni tari ya. Ya. Dan Clairin ini juga merupakan bisa dibilang prestasinya memang luar biasa. Ya. Dimulai dari juara tingkat nasional ataupun tingkat lokal. Itu yang paling tinggi juara apa itu? Yang paling tinggi menjadi duta wisata di Taman Mini sama di Istana Negara. Sampai Luar ke biasa. Istana Negara, Jadi ya. pencapaian tertinggi Ya. waktu itu menjadi duta wisata di Taman Mini Iya. dan Istana Negara mewakili Tulungagung. Kabupaten Tulungagung. Iya. Ya, jadi Waktu usia berapa itu? Usia SMP, SMA masih juga. SMP. SMP sudah menjadi SMP. duta ya. Iya. Istimewa. Dan SMA juga tadi 2 kali itu. Iya, SMP berapa? kelas 2. Kelas 2. Kelas 1, kelas 2 kayak gitu. Berarti terus menerus ya. Iya. Luar biasa. Kemudian Clairin ini juga juara 1 kategori yang tingkat provinsi itu ya. Iya. Itu kejuaraan apa itu? Juara 1 tari kreasi. Berarti memang apa spesialis tari ya. Ya. Iya. Nah, tari yang apa dipelajari itu secara umum atau tari khas Tulungagung atau apa? Tari tradisional. Tari tradisional ya. Jadi memang klasik itu ya berarti ya. Iya, iya ada klasik, ada yang kreasi gitu. Dan itu kamu semua bisa gitu ya. Insya Allah masih belajar sih sebenarnya. Masih belajar. Iya. Oke. Nah, kenapa kok tertarik di dunia tari itu? Bisa diceritakan. Kenapa kok tertarik di dunia Iya. tari? Iya, Padahal soalnya kan jarang sekali anak muda yang sih. pertama jarang, yang kedua kan memang musimnya itu Iya, yang mana? apa? Nggak umum ya. Nggak umum. Nggak Iya, seperti nggak umumnya. seperti umumnya ya. Artinya jarang Iya. sekali anak muda atau generasi milenial ini yang menggeluti dunia tari. Iya. Nah, kamu ini masih muda, cantik Bahkan dan sejak kecil ya. iya sejak kecil sudah berkecimpung di dunia tari itu gimana ceritanya? Ya. Yang pertama minat, Ya. terus niat,
habis itu usaha. Jadi minat dulu, saya minat ke bidang ini, ke bidang tari. Habis itu saya niat ingin belajar terus. Ya. Semakin dipelajari kan semakin ingin tahu lagi gitu kan. Iya. Nah, habis itu usaha. Nah, usahanya latihan terus. Kayak gitu. Iya, iya. Awal menari itu memang sebelum TK itu memang suka nari sendiri atau Sendiri? Iya, artinya kan biasanya kan tukang joget-joget gitu ya, kecil-kecilnya. Nah, ini memang sudah dikenalkan sebelum TK atau ketika TK itu sudah dikenalkan sama orang tua? Pas kecil itu lihat tante juga nari, juga nari ke mana-mana gitu, lomba kayak gitu. Terus ingin mengikuti kayak tante gitu pertamanya. Habis gitu, kalau kamu tertarik tak sanggarkan, katanya begitu. Tak sanggarkan kayak sama tante kayak gitu. Jadi ya udah berawal dari situ. Berawal dari situ orang tua mendukung, akhirnya Iya. beberapa prestasi sudah diraih gitu ya. Iya. Oke, nah dari hobi tari ya ini namanya apa? Hobi apa bakat ya? Profesi ya. Bisa dibilang gitu. Bisa Atau penggiat? Iya, ya hobi dan profesi ya. Ya. Nah, dari hobi menari ini, Ya. apakah Clarin ini merasa apa ya? Memang itu passionnya atau ingin masih menggali lagi itu? Menggali lagi dalam arti Dalam arti mungkin, saya masih Titik pencapaiannya di Iya, mana? artinya mungkin saya bisa yang lebih, misalkan dunia tarik suara, artinya perlu digali lagi atau ke seni teaternya atau Ya. gimana? passionnya nari sebenarnya, tapi Ya. juga pernah ikut ketoprak dan kalau penari sekarang itu Ya. paling tidak juga harus bisa nembang kayak gitu. Jadi sedikit demi sedikit bisa noprak, bisa Ya. nembang Bisa kayak nembang gitu. berarti ya. Coba. Aduh, enggak, masih belajar. Masih belajar. Iya. Belajar nembang ya. Oke, karena Enggak apa-apa. karena dicoba. kalau penari paling tidak juga harus bisa nembang, karena ada tarian juga yang sama nembang gitu. Oh, contohnya tarian apa itu? Contohnya tari masih belum dikasih materi sih sebenarnya. Itu semester 4 kalau nggak salah. Berarti belum pernah Belum, praktek. belum, Cuma tapi- sudah ada schedule-nya Nggih, gitu nggih. ya. Oke, luar biasa. Nah, selama apa ya di STK, SD, SMP ini berarti langganan juara gitu ya Kak, di daerah. Nggih. Insya Allah. Mas. Insya Allah ya. Nggih. Pernah ditolak untuk ikut lomba nggak karena terlalu sering juara? Pernah nggak ikut lomba itu paling seleksi umur yang diikutkan tahun kelahiran 2002, saya 2001 kayak gitu paling. Oh, otomatis gugur di seleksi Iya, umurnya ya. iya. Tapi belum pernah ditolak. Kamu terlalu sering juara. Gantian Nggak usah. liyane. Biasanya kan gitu. Iya. Jadi ya wajar gitu loh. Jadi biar memberi kesempatan. Tapi ini memang nggak pernah ya. Artinya memang setiap ikut lomba diterima dan Iya. hasilnya memuaskan gitu ya. Alhamdulillah. Nah, dari pencapaian ini, Clarin sendiri kuliah di ISI ini ya. Iya. Nah, apa tujuannya itu? Maksudnya ingin menggalakkan dunia seni tari ini atau seperti apa? Pertamanya ingin mempelajari bidang tari ini dengan baik dan benar sih sebenarnya kan. Ke tari itu juga ada teknik-tekniknya gimana. Nah, selama ini disanggarkan paling cuma materi seperti itu. Saya belum menemukan gimana sih teknik tari yang benar kayak gitu. Nah, saya sekolah di ISI mungkin bisa mendapatkan teknik-teknik tari yang benar dan bekal-bekal untuk menjadi yang lebih kayak gitu. Cita-citanya apa sih? Koreografer. Koreografer ya. Oh, berarti memang memang bidangnya dan kuliah di tempat yang semestinya gitu ya, di alamnya berarti ya. Oke, dan menurut kamu apa sih menariknya
menari itu seperti apa yang kamu rasakan? Menariknya Cuma menarik. gitu-gitu aja. Iya kan, artinya apa hanya sebatas formalitas gerakan itu atau memang kamu ada merasakan oh kalau saya menari itu rasanya anyem atau bagaimana itu pernah nggak merasakan? Menari itu mengekspresikan jiwa. Jadi apa ya, kayak misal nih nari reok kendang. Reok kendang ini kan semangat kayak gitu, semangat, Iya. kegigihan. Nah, di dalam pas waktu nari ini kan artinya aku mengekspresikan gimana sih watak-watak karakter reok kendang. Jadi mungkin sesuai tariannya kayak Sesuai gitu. tariannya. Iya. Tapi itu memang di apa ya, di jiwanya ada titik apa lah ngarani rasa yang memang benar-benar Iya. menyatu gitu Iya. ya. Kan kadang ada yang sekedar formalitas, Ya. pokoknya Menari, gerakannya obah. obah gitu bisa. Cuma kan kadang ketika sebagian penari itu terlalu menghayati, kadang memang terjadi gerakan-gerakan baru atau keluar jalur, meskipun itu masih dalam batas kewajaran kan ada seperti itu. Dan pernah merasakan seperti itu. Yang contohnya Ya contohnya terlalu asik menari sehingga apa ya gerakannya berubah sedikit atau tidak sesuai dengan pakemnya, itu pernah enggak? mungkin menjadi pusat perhatian aja. Kayak ekspresi ini kan kayak ketoro dewe gitu loh. Oh gitu. Kelihatan sendiri mungkin seperti itu. Berarti seperti Menonjol. menonjol kayak gitu ya. Oh iya iya. Memang di situ menemukan sebuah apa ya, kesenangan ya. Kepuasan, kebahagiaan jiwa itu. Oke, dan bentuk penghargaan ini yang saya tanyakan, bentuk penghargaan kepada pemerintah Tulungagung sendiri kepada penari-penari menurut kamu ini seperti apa? Bentuk penghargaan. Ya. Atau mungkin bisa dibilang seberapa besar sih perhatian Ya. Tulungagung kepada penari-penari sehingga kedepannya tari-tari tradisional Tulungagung khususnya reok kendang ini terus ada gitu. Sementara kamu kan berusaha untuk melanjutkan ke kuliah ya. Sementara mungkin di sisi lain ada ketika tidak ada pemerhati otomatis akan hilang dengan sendirinya. Nah itu kan butuh campur tangan pemerintah. Nah menurut kamu? Sebenarnya di Tulungagung sendiri itu untuk bidang tari sudah cukup maju. Soalnya banyak banget sanggar-sanggar yang berjajaran di Tulungagung. Karena di kota-kota lain itu setahu saya sanggar-sanggar itu minim, kayak nggak sebanyak di Tulungagung. Sanggar tari itu di Tulungagung beludak kayak banyak sekali gitu ya. Terus lomba-lomba juga di era pandemi ini juga diusahakan tetap ada lomba dan event kan kalau Tulungagung. Sebenarnya sudah cukup maju Tulungagung bidang artinya seni ya. Fasilitasi dari dinas terkait sendiri sudah cukup bagus gitu ya. Sudah ada taman Taman apa budaya. ya? Taman Taman budaya. taman Kemarin saya budaya pernah juga. lihat apa itu lomba tari virtual itu. Ya, Nah, lomba tari klasik. kamu tapi sudah kuliah itu ya? Nggih. Untungnya sudah kuliah, mungkin kalau enggak kuliah ikut juara lagi. Ngisi juara SMP lagi. SMA kan itu. Iya, SD SMP. SMP SMA ya. Saya waktu itu pas kebetulan melihat gitu loh. Iya. Oke. Saya penasaran siapa sesosok di balik kesuksesan Klarin ini? Ibu. Hanya ibu? Iya. Ibu ya. Ibu juga memang penggiat penari. Bukan, tapi suka. Suka. Nenek-nenek kamu ada nggak yang seperti kamu menari atau mungkin yang punya jiwa seni lah? Ada. Ada. Dari siapa itu? Ibunya ibu sama bapaknya ibu sama yang dari ayah juga gitu. Oh memang Berarti dari DNA turunan. ya dari DNA-nya sudah ada Sudah jalur jalur ya. tari ya, dan kebetulan Ya. didukung dan menemukan komunitas yang tepat gitu. Nah
ini ngobrol tentang apa ya? Bisa dibilang cita-cita. Tadi ngomongnya ingin menjadi koreografer. Nah, dengan kondisi seni tari yang ada di Tulungagung, mungkin nggak nanti akan ada jenis-jenis tari kreasi baru yang muncul. Mungkin ketika zaman sudah berubah ya, otomatis akan ada perubahan apa namanya, kultur gitu. Mungkin. Menurut kamu seperti apa? Munculnya tari-tari kreasi baru kayak Iya. gitu. Gaya baru apa kreasi baru? Kreasi baru ya Kreasi namanya. baru. Mungkin juga sih karena ini kan di era pandemi pasti sulit juga untuk menuangkan atau berkarya, tapi Ya. para seniman Tulungagung pasti nggak kehabisan akal untuk tetap menuangkan ekspresinya ke dalam bentuk tari tersebut. Oh, berarti kamu sudah mempunyai apa namanya, insting seperti itu ya? Iya. Iya. Dan memang dunia tari seperti halnya yang saya kenal Kembang Sore itu sudah dari dulu kan memang sudah ada. Iya. Dan menelurkan banyak-banyak apa seniman berbakat, terutama seperti kamu ini. Nah, dari banyaknya seniman ini, idola kamu itu siapa? Didi Ninitowo. Didi Ninitowo ya. Didi Oh, Didi Ninitowo itu penari seberapa bisa? Maestro. Maestro itu. Pernah ketemu enggak? Pernah Pernah di mana? diisi juga. Diisi. Emang ngajar di situ? Enggak, pas tampil, beliau tampil lalu saya sebagai penonton. Hmm. Habis itu foto Diundang bareng. sebagai penonton. Nggih. Artinya sudah kuliah di sana. Sampun. Oh, berarti baru-baru ini ya. Iya. Oh, Ya. iya. Iya, saya memang cukup kagum dengan Didi Ninitowo, terutama ketika menarikan tari topeng. Nah, dari kamu mengikuti sebagai penari, kemudian ikut event-event ini, apa yang kamu dapat selama ini, Clarin? Iya. Dari Ya apapun itu, mungkin baik materi ataupun non materi itu pengalaman yang terpenting. Ya. bisa diceritakan. Yang ketika kamu mungkin di Istana Negara atau menjadi duta itu gimana, bisa diceritakan itu? Pertama kalau pas lomba nih, Mm-mm. pas lomba kan pasti ada menang, ada yang kalah. Ya. Mm-mm. Pernah juga pas kalah ini. Pernah kalah ya? Pernah. Jadi latihan kan udah kayak gitu, habis itu kalah ya. Tapi tetap gimana, tetap semangat karena kalau Ya. karena perlombaan juga kan ada menang, ada yang kalah. Pas menang ya seperti itu. Jangan cepat puas intinya. Oh, oke. Jangan Ya. cepat puas. Habis menang ya tetap latihan terus. Ya. Kayak gitu. Oke, saya penasaran ketika kamu menjadi duta duta wisata ya? Sebenarnya itu Duta apa penari. ya? Penari. Jadi apa ya, kayak penari-penari itu diambil satu-satu kayak gitu loh. Heeh. Diseleksi. Nah, diseleksi. Terus? Habis itu terkumpul untuk mewakili Tulungagung kayak gitu. Oh, itu berarti berkelompok. Iya. Enggak hanya kamu sendiri. Enggak. Mewakili Tulungagung untuk tampil Di di Taman Mini Iya. dan Istana Negara. Dalam rangka apa itu? itu beda event sebenarnya. Kalau yang di Istana Negara penurunan bendera pas 17 Agustus. Tahun? Waktu sore hari 2017. 2017. Kalau nggak salah ya. Kemudian itu duluan mana sama yang Taman Mini? Taman Mini. Jadi Taman Mini, Istana Negara, Taman Mini. Oh, Taman Mininya dua kali, Iya, ini Istana tamannya Negara. 2 kali. Iya. Itu sama ya. Artinya memang secara rutinitas itu ada tanggapan. Iya, bahasanya tanggapan. Hmm, Ada konser. iya, jadi dari Taman Mini sendiri itu sudah menjadwalkan Kabupaten Tulungagung tampilnya bulan ini Oh, kayak gitu. begitu. Sebenarnya udah ada jadwal. Jadi kami dari kontingen Tulungagung mewakili kayak gitu, terbang ke sana. Oh, gitu. Dan membawakan tari reok kendang. Sendera tari. Oh, sendera Iya. tari. Tapi juga ada reok kendangnya karena itu kan khas Tulungagung. Oh, berarti Jadi pasti aku ditampilkan.
dari beberapa tari itu ya, Iya. dan dimunculkan satu kas Iya. reok kendang itu. Nah, ketika pertama kali ke Taman Mini atau mungkin ke Istana Negara, perasaannya gimana? Ya pasti seneng banget. Iya, senangnya gimana? Pengekspresi. Senangnya itu bagaimana waktu? Nggak bisa diungkapin kayaknya. Kan soalnya waktunya juga terbatas. Ya. Tiba langsung istirahat ke transit, habis itu langsung gladi, besoknya langsung tampil, habis itu pulang kayak gitu. Jadi cepet banget. Oh gitu. Sebelumnya ketika persiapan di rumah, enggak, artinya ada beberapa bulan persiapan di rumah itu enggak. Persiapan Kamu besok mungkin 2 bulan lagi ke Taman Mini Ya. gitu. latihannya mungkin. Iya. Persiapannya latihan kayak Oh, artinya memang sudah ada schedule seperti itu ya. sudah Oh, nggak mendadak. enggak mendadak. Dan ketika hari hanya memang itu tadi ya, datang gladi, Iya. kemudian besoknya tampil Tampil. gitu ya. 2 kali berarti ya. 2 kali membawakan jenis tari yang sama. Iya, reok kendang pasti. Pasti. Jadi satu penari itu mungkin bisa double atau ngeropel di keluar berapa kali tari gitu. Oke. Ya, artinya tidak full satu penari, semua grup itu full gitu enggak, berarti gantian. Iya, karena kan sendera tari. Iya, iya, iya. Dan itu menurut kamu generasi penerus kayak kamu itu nanti yang bawah ini masih bisa bertahan enggak untuk bisa melestarikan tari, melihat apa ya, antusiasme anak-anak muda ini? Insya Allah masih bisa bertahan. Masih bisa ya. Iya. Artinya anak muda masih menyukai seni tradisional Iya. juga ya. Nah, itu dari mungkin teman-temanmu pernah curhat nggak, artinya kowe kok seneng tari, kamu kok seneng tari itu apa ya istilahnya, sedikit ada dirasani ndak dan nanti kerep Oke. gimana, seperti apa itu? Jadi kan dari SD, SMP, Ya. SMA kan udah mulai nari nih. Nah, pasti kan sering izin sekolah karena latihan, lomba-lomba kayak gitu. Nah, izin ini mungkin sing dadi topik teman-teman ini. Perbincangan ya. Bocah kok sering izin mlebu-mlebu ulangan penak men kayak gitu. Lulus. Oh, menjadi kecemburuan sosial gitu, menjadi kesenjangan gitu. Ya. Karena sering izin sehingga kanca-kancane arep izinnya apa enggak iso. Oh, gitu. Cintulan. Nah, tanggapan kamu waktu mendapatkan seperti itu? Gimana? Tamparan keras? Ya Ditampar gimana? genti apa gimana? Enggak sih, lebih ke diem kalau aku. Ya, diem ya. Masa bodoh gitu ya? Iya. Dan saya juga ada tugas kan, ada tugas nari ini menjadi tugas bagi saya karena kan mewakili sekolah juga, mewakili Oh, Tulungagung. itu mewakili sekolah Iya. ya. Iya, iya. Jadi Tidak boleh loh ya. dibuktikan dengan prestasi berarti Ya. gitu ya. Iya, ya. Kalau boleh tahu moto kamu apa? Ya. Moto hidup kamu. Nggak, artinya yang membuat kamu ini terus bersemangat untuk bisa berprestasi itu apa sebenarnya? Atau karena cita-cita, atau karena orang tua kadung mendukung, atau karena ini sebagai bentuk pembuktian kepada teman-teman, pada masyarakat itu seperti apa? Itu sih sebenarnya ngubur cita-cita pertama, habis itu ya yang kedua ya itu membuktikan ke teman-teman yang dulu pernah bully saya. Dulu pernah bully, kita buktikan gitu ya. Ya. Ya, Yang penting makanya hasil akhir ya. Iya, harus dibuktikan dengan prestasi gitu ya. Oke, luar biasa. Dan memang tanpa cita-cita kita akan kesulitan untuk menjalani atau mungkin meraih apa yang kita impikan kan seperti ini. Kemudian ini koreografer merupakan cita-cita. Nah, kamu berencana akan tetap di Tulungagung atau ingin meraih
apa ya, kesempatan di kota besar yang notabene-nya ini merupakan gudangnya entertain. Pandangan kamu gimana? Saya akan kembali ke Tulungagung kayaknya. Kan kembali ke Tulungagung. Membangun seninya Tulungagung kayak gitu. Oh gitu. Iya, Target kedepannya gitu. insya Allah. Target ke depan ya. Berarti sudah digambarkan itu langsung akan seperti ini. Ke Tulungagung aku kan kembali. Asik. Kesibukanmu sekarang itu ngapain aja dalam ini kedepannya ini? Kesibukannya Jadwal padatmu itu satu minggu berapa kali untuk menyempatkan latihan ini? untuk menyempatkan latihan. Jadi pasti kan banyak banget tugas-tugas dari kuliah. Ini saya tidak ada libur kuliahnya itu. Jadi libur Idul Fitri itu cuma 3 hari. Jadi tetap ada tugas-tugas. Nah kan harus diselesaikan. Jadi, Tapi anu kan belajar dari rumah online Iya. ya. iya. Artinya nggak ke kampus untuk latihannya. Oh ke kampus. Oh ke kampus. Iya ini saya pas pulang. Oh pas pulang ya. Ya nggak beneran. Kebetulan. Ya pas bodoh, dipapak. Gitu. Berarti sibuk kuliah dan latihannya gimana? Ketelendran apa enggak ini? Latihannya kan untuk ngejar materi kuliah. Oh latihan dalam rangka bidang studi itu Iya. ya. Jadi bukan latihan untuk lomba. Iya. Dia sudah di atas, sudah nggak lomba. Tandingannya sudah enak Sudah enak. Iya. Kalau diisi sendiri, saya pernah ke Jakarta ya, dan beberapa kali sering melihat pertunjukan seni-seni mahasiswa isi di Malioboro. Itu memang menurut kamu itu memang hanya sebatas mengisi waktu atau seperti apa itu? Mungkin udah ada jadwalnya. Oh sudah Iya. dijadwal ya untuk Iya. tampil di jalanan seperti itu ya? Iya, kayak flash mob kayak gitu apa gimana? Iya, kadang di Tugu Serangan Umum 1 Maret, kadang di titik nolnya itu kan sering. Oh, karena kan mungkin di sana banyak penggiat-penggiat seni nih. Promosi gitu ya berarti. Karena banyak penggiat seni, jadi gimana ya, orang seni tuh nggak bisa diem gitu loh. Sering buat acara kayak gitu. Kamu pernah tampil? Saya Surakarta bukan Yogyakarta. Oh di Surakatanya. Iya. Oke. Nah dari Tulungagung sendiri banyak enggak mahasiswa yang seperti kamu? Ada barengan Barengan. dari Tulungagung kayak gitu. Ada. Artinya yang satu jalur di tari. Ya. Ada ya? Iya banyak. Oh dari banyak. Tulungagung. Oh memang karena menurut sejarah Tulungagung sendiri itu dulu pernah dengar Pak Siswo Budoyo kan? Iya. Itu pernah mendirikan sekolah tari. Ya. Jadi setingkat SMK itu, jadi sekolah tari setingkat SMK di Tamanan. Nah waktu itu memang karena peminatnya belum banyak sehingga sekolah itu berhenti. Dan meskipun demikian ternyata memang Tulungagung tetap menjadi pusatnya seniman-seniman, sehingga tidak heran banyak yang melanjutkan sekolah di ISI Yogyakarta. Jadi seperti itu. Nah, kamu pernah kepikiran nggak nanti akan mendirikan mungkin lembaga pendidikan khusus tari atau apa? Sanggar sih mungkin. Oh, ke sanggarnya Iya. ya. Nah, berarti non formal kalau sanggar itu. Iya. Oh, Siapa saja boleh. siapa saja boleh. Kalau misalnya saya ingin nari ini boleh. Monggo silakan. Nopo nari nopo jaranan nopo. Barongan. Aku wis bae komen. Bayangin pokoknya gede aku nari. Oke. Iya, karena mbah-mbah saya dulu juga tukang barong gitu. Kaset. Ora te wis kaku kabeh karo Gila, jarene Klairin orang yang punya jiwa seni itu nggak bisa diem gitu loh. Aku ndak hadir aku. Makanya saya kalau dengar dengar musik itu ya musik Kenduk-kenduk, ya. kenduk-kenduk gitu. Itu memang kamu seperti itu ya? Iya. Dengar musik memang refleksnya gitu ya. Iya, kunti-kuntinya gimana? Ih lho Mas, gak iso ngontrol. Iya, iya. Gini. Ya artinya is kudu-kudu joget ae gitu ya. Aku lagi rung dangdut tok, Bang. Oke. Oke, Klairin terakhir Ya.
ada pesan ataupun apa ya, berbagi tips lah kepada teman-teman generasi milenial ini terkait dengan seni budaya khususnya di Tulungagung. Oke, silahkan. Jadi pesan-pesan saya untuk generasi milenial yang ada di Tulungagung, jangan lupakan budaya, karena kalau bukan kita yang meneruskan, siapa lagi? Oke, luar biasa. Jadi luar biasa. jangan lupakan budaya. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Dan kamu jangan menghalangi saya untuk belajar tari bareng. Nah, Enggak. Kalau bukan kita, Siapa siapa lagi? lagi? Oke. Tetap di DNA, so always connected with you. Oke, terima kasih Clarin atas waktunya. Oke.